Apa Halo, kabar, Sislia? Selamat malam. malam. Terima kasih teman-teman Donpras. Pada hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Sislia yang mengalami bahwa Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus tidak berubah baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Oke, Sis, langsung. Ya, saya ya 5 tahun yang lalu kan mengalami eh, kena kanker limfoma, Hodgkin. Terus udah gitu, ya awalnya sih sempat takut. Cuma karena dulu tuh saya pernah punya pengalaman juga waktu papa saya sakit, cancer juga. Jadi saya waktu itu tuh eh, seperti Daud ya, dia apa? eh Meneguhkan imannya, menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, itu juga yang saya lakukan karena saya berpikir waktu papa saya sakit, Tuhan tuh tolong saya, maksudnya dengan keluarga saya, karena kan kita keluarga tuh cewek semua 5 ya. Jadi kayak waktu itu memang kayak bingung, tapi ya udah jalan aja karena emang udah nggak ada jalan yang bisa dilaluin, cuma memberanikan diri jalan sama Tuhan dan ternyata itu lewat gitu. Ternyata tuh ya lewatin semua rintangan, lewatin semua hambatan tuh itu lewat gitu. Setelah papa saya meninggal, itu kayak 4 tahun, terus papa saya meninggal ya kita kalau flashback ke belakang tuh kita selalu lihat, oh Tuhan tuh baik ya, ternyata di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, tuh kita Tuhan cukupkan kan, dan juga satu Tuhan cukupkan dan Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri Tuhan mengatur segala sesuatu lah indah gitu ya. Dan saya bersyukur juga waktu papa saya meninggal itu semua juga kayak Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya gitu. Memang Tuhan menolong kita untuk melalui itu. Jadi saya berpikir waktu itu saya bilang kalau waktu itu Tuhan bisa tolong saya di sana, Tuhan juga pasti tolong saya di sini gitu. Jadi ya karena itu saya bilang, terus Tuhan ingatkan saya satu firman, Mazmur 23 ya, bahwa Mm-mm. eee, gadamu dan tongkatmu itu yang akan menuntun hidup saya. Jadi walaupun saya dalam lembah sekalipun, saya percaya bahwa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan tuh selalu ada buat saya. Jadi waktu saya mengalami itu memang awal-awal tuh hari-hari saya tuh kayak bingung gitu, mau ngambil keputusan, mau ngambil apa gitu, karena juga nggak ngerti harus apa. Tapi kalau saya lihat ke belakang sekarang, setiap langkah yang saya ambil, setiap keputusan yang saya ambil itu semua tuh Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin gitu. Saya harus ketemu dokter siapa, saya harus dilayani seperti apa, maksudnya eh treatment apa yang saya harus lakukan gitu ya. Terus udah gitu ya, dari 12 kali, kemoterapi yang dijadwalin sama dokter, ternyata tuh mujizat Tuhan terjadi, kemoterapi keempat stop. Dokter bilang, Oh. "Sebenarnya kamu udah sembuh, udah bersih," gitu. Cuma karena kayak dokter kan biasa, berdasarkan itu ya, kayak ada alkitab kedokterannya gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya sakit limfoma tuh kamu harus melalui, treatment ini bersegini, treatment ini segini, nanti dicek lagi gitu. Jadi waktu dia cek yang keempat, setelah saya kemoterapi keempat, dia PET scan, terus kan dinyatakan udah clear, cuma dia karena dia takut gitu, karena takut atau nggak kedetek atau apa, jadi dia menyarankan saya, dia kasih saya pilihan gitu, kamu mau lanjut kemoterapi lagi 2 kali lagi atau kamu mau ambil radioterapi gitu. Radioterapinya 25 kali gitu. Tapi kan eh, itu juga maksudnya kalau radioterapi itu ya lebih lama tapi less dia punya side effect gitu. Jadi ya waktu itu saya berpikir Tuhan apa ya, jadi gimana ya apa keputusannya. Tapi Tuhan tuh selalu tepat waktu, dia akan memimpin. Jadi ya akhirnya saya memilih untuk ngambil radioterapi 25 kali. Cuma ya itu mujizatnya aja di tengah badai
kita tuh selalu akan melihat Tuhan gitu, ada di sana akan menuntun kita, menolong kita, dan saya lihat, kayak bangsa Israel ya, waktu dia di Mhm. padang gurun, Tuhan tuh memberi dia mana setiap hari, gitu ya. Tuhan tuh memberi makan, untuk supaya bangsa Israel kuat ada di padang gurun tuh setiap hari. Itu juga yang saya alami, benar-benar saya tuh mengalami yang namanya penyediaan Tuhan tuh setiap hari. Penyediaan dalam artian apa, Tuhan tuh memberi saya makan roh saya tuh tiap hari gitu loh. Jadi kayak kadang kalau orang kalau lagi ngalami masalah ya, lagi di padang gurun, kayak tuh bahkan orang terdekat sekalipun sama kita gitu ya, untuk ngomong sama kita tuh kayak kita nggak bisa denger gitu. Karena di otak Oh, kita tuh saya pikir bahwa, ya lu kan nggak ada di my own shoes gitu. Jadi keadaan gua kan nggak lu rasain gitu. Jadi kayak yang gua rasain tuh lu pasti nggak tahu lah, lu sok tahu gitu. Kadang-kadang saya tuh dulu saya begitu, lu sok tahu gitu. Jadi tapi saya benar-benar merasakan Tuhan banget karena Tuhan tuh bisa ngomong sampai kedalaman hati saya, dia tuh bisa sentuh hati saya dengan kalimat selembut apapun tuh, kalau Tuhan yang ngomong tuh hati saya langsung luluh gitu, kayak kayak disiram air dingin tuh saya langsung, "Oh iya Tuhan, oke Tuhan," gitu kayak dan kayak Tuhan tuh kasih saya, manah itu setiap hari gitu, kekuatan Dia kasih, terus Dia kasih penghiburan juga, Dia kasih kayak Dia belai gitu, kayak kan kan tongkat itu kan berarti juga penghiburan ya, penghiburan mhm. dari Tuhan gitu. Jadi walaupun mungkin banyak orang berusaha untuk menghibur saya saat itu ya kan, tapi kayak kalau manusia yang melakukan itu kayak terbatas dan kayaknya tuh ya kadang saya bisa terima, kadang saya nggak bisa terima gitu karena saya selalu eee, ada waktu-waktu di mana saya berasa ya mereka tuh cuma ya lip service gitu karena cuma trying to be nice gitu kan, cuma ya akhirnya saya cuma tahu bahwa kalau Tuhan yang ngomong, sekecil apapun suara itu tuh bisa sangat sangat bisa untuk membuat saya tuh lebih tenang. Itu sih yang saya alami. Cuma saya tahu banget bahwa, eee, di luar Tuhan tuh kita nggak bakal bisa nggak bakal bisa yang mengalami yang namanya kemenangan, yang namanya mengalami kelepasan, karena cuma Tuhan tuh yang bisa benar-benar tuh bisa ngomong, menghibur kita tuh sampai ke dalam hati kita yang kadang manusia sendiri nggak bisa nembus gitu loh. Wow, Itu luar biasa. memuaskan memuaskan hati saya tuh sampai ke kedalaman hati saya cuma Tuhan di saat-saat padang gurun itu tuh bener-bener hanya Tuhan deh, bener, itu aja sih. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ketika waktu, radiasi itu selama radioterapi selama 25 kali ya? Iya, setiap hari. Itu dijalanin? Cuma weekend enggak. Oke. Jadi, setelah itu, menunggu hasilnya lagi dari dokter? Iya, habis itu PET scan lagi ya biasa ya. Cuma PET begini, scan? Heeh. saya lihat ya, sejujurnya saya lihat banget bahwa, eee, semua yang saya alamin, semua yang saya laluin, itu tuh kadang orang mesti gini, di otak kita kan ya, kalau Mhm, cancer tuh, orang tuh pasti akan begini akan begini akan begini, itu kan sudah kayak udah jadi, apa tuh, mhm, udah jadi gambaran umum gitu ya, kalau orang kanker mhm. tuh nanti dia akan kurus lah, dia akan gini lah, dia akan gini kan. Tapi ya sejujurnya saya bilang, orang yang tahu saya, yang kenal saya bahkan ya waktu cancer itu, saya bahkan mungkin naik 6 kilo berat badan saya. Dan orang-orang tuh nggak tahu bahwa saya sakit, maksudnya benar-benar saya Sedang berjuang, orang heeh. iya, cuma ya karena memang saya mengalami sih yang namanya, rambut copot dari kepala gitu ya. Tapi secara fisik ya, saya nggak lemah gitu, maksudnya nggak yang Puji Tuhan seperti ya. orang bilang ya muntah lah atau, eee, pokoknya yang inilah, kadang-kadang kayak dulu tuh saya kan, karena udah terlanjur, berobatnya di Singapura, jadi sekarang waktu kemo gitu ya, kayak kemo itu lumayan kalau kata dokter ya, ini kalau kata dokter. Kalau kata dokter obat kemo saya itu lumayan keras. Jadi, prosesnya tuh kayak 6 sampai 8 jam saya kemo. Jadi masuk pagi tuh sore baru kelar gitu ya. Dan
waktu itu ya dokter tuh berharap saya kemo kedua tuh rambut saya udah rontok banget, udah habis gitu, udah sampai botak gitu ya. Tapi waktu saya datang ketiga ke mau ke kemo ketiga tuh sampai suster aja sampai heran, kok rambut kamu masih panjang aja? Kok kamu nggak potong rambut atau kamu nggak sampai nggak rontok? Justru mereka tuh yang khawatir gitu, karena mereka tuh khawatir karena takutnya obat kemonya nggak bekerja di dalam badan saya gitu. Jadi saya bilang nggak tahu, saya nggak tahu gitu. Cuma ya pas setelah dia ngomong gitu saya nggak tahu juga apa yang mereka kerjakan. Cuma after that ya besokannya sih pas saya udah sampai rumah lagi, saya sampai Jakarta, eh ya besok pagi tuh rambut saya langsung copot diranjang gitu. Dari situ baru saya tuh nangis kejer gitu. Waktu saya dikasih tahu saya cancer tuh saya nggak nangis kejer. Cuma ya itu saya belajar ya. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan ngomong gini, waktu kamu di dalam di dalam lembah, waktu kamu di dalam padang gurun, kamu tuh itu adalah tempat di mana kamu tuh tahu apa yang matters banget dalam hidup kamu gitu loh. Apa yang terpenting di dalam hidup kamu tuh baru akan kelihatan waktu kamu ada di lembah gitu. Apakah Tuhan ataukah yang lain ataukah ada sesuatu yang secara kamu tanpa kamu sadari itu udah menjadi berhala buat kamu. Hmm. Itu sih. Cuma ya saya baru sadar, iya juga ya. Maksudnya ya saya terbuka banget bahwa oh iya ya benar. Waktu waktu kenapa gitu. Saya question mark juga kenapa. Terus juga eh ya kan kita juga di Karis ya. Karena saya juga dengar, kenapa sih saya pernah pernah kemarin waktu beberapa hari yang lalu lah saya baru pulang, saya lupa dari mana tapi saya nyetir tiba-tiba Roh Kudus tuh bicara di hati saya. Kamu kan waktu itu tanya, kenapa sih saya harus ngalamin gini gitu? Kenapa saya waktu itu melewati ini gitu? Kenapa harus saya mengalami sakit gitu ya? Maksudnya Mm-mm. waktu itu kita tahu, kita percaya bahwa sakit penyakit bukan dari Tuhan. Itu udah pasti gitu ya. Tuhan tuh memberikan hidupnya buat kita supaya kita hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Itu kan udah pasti ya. Jadi sakit Amin. penyakit bukan dari Tuhan, saya tahu. Cuma iblis juga tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup setiap kita, ya kan? Nah, Mhm. dia coba untuk stop kita, dia coba untuk membuat kita tuh unbelief sama Tuhan. Itu karena dengan masalah tuh iblis tuh coba bahwa kita tuh sampai meragukan Tuhan, sampai kita tuh akhirnya kecewa sama Tuhan dan itu Tuhan kita tinggalkan gitu. Saya baru tahu jawabannya setelah sekian lama gitu karena saya merenung sih sebenarnya waktu itu untuk sampai ke titik sekarang hidup saya sekarang itu tuh mungkin banyak hal, banyak titik-titik di mana iblis tuh trying to uh, buat saya jatuh, buat saya Mm-mm. lemah, buat saya itu dengan segala macam persoalan. Tapi saya percaya Tuhan kita faithful. Dia Amin. setia, dia akan tuntun kita, dia akan memberikan kita kemenangan, dia akan seperti pahlawan, dia akan melatih kita perang. Oke, amin. Ya, teman-teman, jadi tetap dipegang bahwa Tuhan kita setia. Mungkin ada apa namanya tipsnya ketika ngalamin dalam proses radiasi, radioterapi, apa yang misalnya pujian penyembahan kah atau apa yang yang Sis Lia lakukan untuk Ya, fokus ke Tuhan gitu? sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, kita kan manusia daging. Kadang-kadang untuk waktu dalam keadaan seperti itu pun, jangankan menyembah, doa aja kita nggak bisa. Saya jujur aja gitu. Mhm. Ngomong Tuhan tolong aja tuh nggak bisa, kayak udah nggak bisa ngucapin gitu. Karena Mhm. ya entah kadang kita juga bisa lagi self pity gitu ya, kadang-kadang kok gua yang gini, kok gua ngalamin gini. Dan saya pernah juga itu radioterapi saya pernah pada saat malam tahun baru gitu, orang di luar lagi happy-happy merayakan tahun baru, saya mesti di kamar gitu. Terus udah gitu saya ingat banget
waktu saya lagi terapi itu, saya biasa nggak tahu ini bukan kebiasaan saya, tapi waktu saya ngalamin terapi itu setiap jam 3 pagi itu saya pasti bangun. Entah kenapa, mungkin badan saya atau bagaimana itu pokoknya saya udah bangun aja jam 3 pagi. Itu udah nggak bakal tidur lagi waktu itu ya. Jadi, nah waktu itu cara cara Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bisa berbicara sama kita dengan berbagai macam cara. Kita aja yang suka merohani-rohanikan kan. Jadi kalau mau ngomong sama Tuhan tuh lu harus doa, lu harus tutup mata, lu harus ini gitu. Buat saya waktu itu ya, bener-bener waktu itu Tuhan tuh bisa bicara sama saya lewat Facebook orang, lewat Instagram, lewat koran, lewat segala macam gitu. Dan itu apa ya, memenuhi jiwa saya tuh dengan itu gitu. Tuhan tuh nggak perlu apa kita mendekat dulu baru dia sayang. Dia tuh udah sayangnya udah full sama kita. Dia udah tahu gitu. Kita tuh perlu ini. Dan dia pasti berikan apa yang kita perlukan. Maksudnya kita perlu penghiburan hari itu, ya Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kita perlu kekuatan hari itu, Tuhan berikan kekuatan gitu. Jadi saya ingat banget ada satu titik momen di mana saya agak takut gitu ya. Saya takut karena ntar kalau saya meninggal, kayak saya bilang waktu itu ya, kalau saya meninggal, anak-anak gimana ya Tuhan? Ya kalau suami mungkin dia udah dewasa dan dia bisa hidup, tapi kan anak-anak saya kan masih kecil gitu ya. Saya ada pikiran gitu, ntar kalau saya meninggal anak-anak gimana ya Tuhan gitu. Mm-mm. Ya bukan masalah uang ya, tapi masalahnya Mm-mm. siapa yang mendampingi mereka, siapa yang ini gitu ya. Mm-mm. Terus, saya ingat banget, tiba-tiba saya nggak tahu bagaimana, saya scroll karena saya biasa bangun jam 3 pagi itu karena udah kebangun sendiri gitu ya. Mm-mm. Kan orang udah pasti pada tidur, jadi sih nggak mungkin ngobrol sama orang, sama siapa gitu. Jam 3 pagi juga sih nggak mungkin WA orang, masa bangunin orang. Jadi saya scroll Facebook, saya ingat banget. Saya scroll kan suka ada, kalau di Facebook tuh suka ada video-video lah, suka ada apa ya. Saya scroll, tiba-tiba saya ada satu video yang tiba-tiba apa ya, menarik hati saya gitu. Jadi ada dua jalan besar, yang satu arah ke sini, yang satu arah ke sana. Tiba-tiba ini orang lagi ada di sebelah sana, ada truk sebelah sini, tiba-tiba itu truk tanpa bagaimana itu ban truk segede gitu copot. Lagi jalan copot, dengan gelinding, terus langsung kena orang yang sebelah sana dan orang sebelah sana langsung meninggal. Terus Tuhan tuh cuma bicara sama saya gini, kalau mau meninggal, caranya bagaimanapun bisa, gitu loh. Nggak perlu dengan sakit penyakit sebenarnya gitu. Jadi kita itu harus punya faith, punya iman sama Tuhan bahwa Tuhan tuh yang jaga kita gitu. Maksudnya kadang orang bisa meninggal tiba-tiba pun banyak gitu loh. Cuma kalau kita orang-orang yang di dalam Tuhan, kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita nggak usah takut meninggal karena waktu kita meninggal pun kita tahu kita kemana gitu loh. Ya kan tujuannya kita kemana? Kita ke rumah Bapa. Justru waktu itu Paulus ngajarin kita celebration bahwa kita Mm-mm. kembali ke rumah Bapa. Jadi itu yang membuat pikiran saya langsung berubah gitu. Tuhan tuh langsung tak langsung ingetin saya dan langsung saya bisa berubah. Oh iya ya, kalau saya meninggal pun saya kan balik ke rumah Bapak ya. Terus udah gitu ya anak-anak saya semua pasti Tuhan pelihara gitu. Kalau saya sampai detik ini aja Tuhan pelihara, masa anak-anak saya Tuhan gak pelihara, itu sih yang itu Amen. yang jadi segala macam lah, maksud saya Tuhan, kita tuh menghampiri Tuhan tuh jangan terlalu sakral yang kayak gimana. Emang kita harus harus menghormati Tuhan, yes gitu loh ya. Tapi Tuhan bisa bicara sama kita dengan berbagai macam cara. Amen. Saya setuju hal itu. Berarti sekarang setelah sembuh punya kerinduan untuk melayani juga teman-teman yang lagi berjuang ya mengalami Ya, cancer. Jadi share yang ada di pelayanannya Sislia sekarang gimana? Pelayanan ya di komunitas saya share group. sebenarnya sebenarnya bukan saya nih ini karena sebenarnya waktu yang saya bilang itu ya waktu pandemi itu kita kan start doa pagi. Mm-mm. Kita start baca Alkitab urut sih waktu itu ya. Itu start itu mulainya saya sih. Jadi waktu pandemi 2 tahun yang lalu.
ada teman saya ngajakin, "Doa pagi yuk," gitu. Oke lah gitu, terus udah banyak yang ikut. Oke, rame tadinya, terus udah gitu mulailah hilang satu gitu ya. Terus udah gitu, tapi saya nggak tahu Tuhan tuh kayak kasih saya hati gitu loh untuk berdoa buat orang gitu, dan saya berasa kayak ini pelayanan saya gitu, maksudnya ini tempat di mana saya tuh memang harus lakukan ini gitu, bukan mau sok-sokan itu. Cuma dari situ saya lihat bahwa Tuhan tuh sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu hal yang saya sendiri tadinya nggak tahu gitu ya. Eh, saya terus ya setelah 2 tahun berjalan saya setia. Saya lakukan itu terus, saya komit untuk mengerjakan itu dan ya setiap hari saya kerjakan itu selama mungkin udah 3 tahun ke sini. Dan tapi saya lihat bahwa waktu kita berdoa, kita bersatu hati, banyak mujizat Tuhan terjadi, banyak banyak kesembuhan terjadi, banyak pemulihan terjadi, itu kayak bergulung di hati saya kayak, "Oke, this is it," kayak gitu, "you can do it," gitu. Karena, ya seperti yang kita dengar, kita pelajari bahwa jangan sepelekan doa syafaat, karena kamu nggak tahu waktu kamu berdoa, mungkin itu orang lagi ada di tepi jurang dan mungkin aja dia sebentar lagi tenggelam atau mungkin aja dia ini, tapi ya mungkin kamu nggak tahu reportnya mungkin saat itu, tapi Roh Kudus waktu Roh Kudus ingetin kamu, kamu berdoa, mungkin itu yang menolong orang itu gitu. Amin. Tapi that's why kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita ingin menerima penghargaan atau pujian atau pengakuan dari orang gitu loh. Puji Tapi Tuhan. saya lihat sih, saya lihat gitu, hal-hal kecil di home base saya kan saya juga nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Saya sampai sekarang kita suka ketawa juga kalau di home base gitu, kenapa nih home base isinya orang-orang yang sakit kanker lah, pokoknya di tempat saya tuh Tirsa, Wiwi, Wulan, Christine yang sekarang baru join, itu udah 4. Terus saya bilang, "Kenapa di home base saya Tuhan kirim orang-orang yang perjuangannya ya sama saya," gitu loh. Karena ternyata ya karena saya pernah mengalami, jadi saya tuh bisa sama-sama kayak berasa berjuang bersama-sama mereka untuk berdoa sama-sama mereka tuh sama-sama berjuang di hadapan Tuhan gitu. Wow. Jadi ya memang tidak ada yang kebetulan ya kalau di dalam Tuhan ya, semua Tuhan tuh rancangkan sesuatu yang baik. Jadi ya saya lihat Tirsa juga mengalami mujizat waktu dia kan, kanker payudara ya. Oh iya, mamahnya Ibu Mary juga kanker. Tirsa mengalami mujizat, dia dia juga waktu itu. Terus udah gitu, eee, Wiwi yang baru-baru ini juga kan. Jadi saya lihat terus Christine teman saya juga yang saya bilang Oktober itu kanker payudara, dia, apa sih, cancer marker yang apa ya, tulisannya B15 atau berapa gitu, saya juga nggak terlalu ngeh, itu 159, yang normalnya katanya 35 ke bawah, itu bulan Oktober. Tiba-tiba bulan November itu cancer markernya di bawah 35. Itu tuh tanpa dia operasi gitu loh. Itu Tuhan lakukan mujizat. Jadi ya itulah yang Tuhan sedang kerjakan gitu. Jadi semakin saya lihat pekerjaan Tuhan nyata semakin itu saya semakin bergairah gitu sama Tuhan. Saya rasa apalagi Amin. Tuhan, apalagi Tuhan, kayak ya itulah itu yang saat ini sedang terjadi sih. Ya, amin. Terima kasih. Saya percaya teman-teman di Daun Pras, bagi teman-teman yang melihat video ini bukan satu kebetulan, dan teman-teman pasti akan diberkati. Nah, sebelum kita mengakhirinya, saya percaya kita akan berdoa sepakat, Sislia yang akan memimpinnya, buat teman-teman yang menonton video ini, yang sedang berjuang untuk sembuh dari cancer apapun. Saya percaya di dalam Yesus ada harapan dan harapan Amin. itu tidak pernah mengecewakan. Silakan Yes. Sisli, kita doa sepakat Matius 18, 19, 20. Oke. Tuhan, Ya. kami tahu bahwa sakit penyakit itu bukan daripada Tuhan. Tuhan ingin kami sehat.
Tuhan ingin kami sembuh. Tuhan ingin kami hidup berkelimpahan di dalam kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan kami bersepakat, siapa yang Dalam sakit nama hari ini, Yesus oleh Kristus. bilur-bilur Yesus kami perkatakan, kami melepaskan Dalam nama kesembuhan. Yesus. Buat Dalam teman-teman nama kami yang mendengar Tuhan di YouTube ini, bahwa mereka sembuh oleh karena mujizat Tuhan Amin. bekerja di dalam hidup mereka, dan darah Yesus berlaku buat mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sudah benar di hadapan Tuhan. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan sendiri Terima yang kasih. mengambil semua sakit penyakit kami, ganti kami Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan kepada kami semua kesehatan yang sempurna. Terima kasih untuk darah Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib. Setiap kutuk dosa Engkau kalahkan, setiap sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya oleh firman-Mu. Oleh karena itu jadilah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi buat teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama Yesus. berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Sislia buat waktu dan kesaksiannya. Dan saya percaya kesaksian ini memberkati banyak teman-teman yang sedang berjuang. Terima kasih sekali lagi. God bless you with your Thank family you. and God buat bless pelayanan. you. Oke, sampai ketemu lagi. God Oke, bless you. bye. Bye-bye.